kualitas bibit akan mempengaruhi untuk pertumbuhan porang kalian. Jadi yang paling utama itu nanti adalah dari bibit yang kalian beli. Kalau bibit kalian yang beli itu benar-benar dorman atau bagus, nanti untuk pertumbuhan porang kalian akan bisa maksimal dan akan menghasilkan yang maksimal juga. Untuk nomor 2 itu adalah pengolahan lahan. Jadi untuk pengolahan lahan kita harus dibikin bagus seperti ala-ala orang Jepang. Maksud saya kalau orang Jepang itu ya pengolahan memang betul-betul diolah untuk lahannya. Itu. Ikuti terus channel saya, Friendy Purangsilu. Halo sahabatku, berjumpa kembali di channel saya, Friendy Purangsilu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mereview untuk perkembangan porang yang di bawah naungan dengan perawatan yang bagus dan pemupukan yang rutin juga. Untuk pembersihan gulma ini kemarin juga saya lakukan secara rutin juga. Alhamdulillah untuk saat ini porang yang ada di lahan saya sudah memasuki untuk tunas yang ketiga. Ini untuk perkembangan porang yang full di bawah naungan ya. Kalian lihat seperti ini. Ini porang ini di bawah naungan full pohon pinus. Nah seperti ini. Nah langsung saja kawan ya, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua. Karena perawatan yang saya lakukan itu bagus, alhamdulillah walaupun di bawah naungan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jangan takut untuk para petani yang lahannya tidak bagus, lahannya itu ada naungannya, itu jangan khawatir, karena porang akan tetap tumbuh maksimal selama kita bisa untuk merawatnya. Nah, langsung saja saya perlihatkan kepada kalian semua. Untuk tunas yang pertama, untuk kataknya sudah sebesar ini kawan. Untuk tunas yang pertama kataknya sebesar ini. Nah, batangnya kecil. Untuk tunas yang kedua ini sebesar ini untuk kataknya. Untuk tunas yang kedua. Nah sekarang memasuki untuk yang tunas ketiga. Tunas ketiga ini batangnya masih muda. Nah ini masih muda. Ini untuk tunas yang ketiga. Jadi untuk tunas yang ketiga ini nanti pasti akan lebih besar daripada tunas yang pertama, kedua. Ini nanti akan lebih besar. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong untuk di subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk mereview perkembangan porang, cara pemupukan porang, dan hasil panen pun nanti akan saya videokan kepada kalian semua. Insya Allah di lahan saya ini dalam satu musim bisa mencapai setengah kilo atau 0,5 kilo. Tunas pertama pun kecil, tapi mendapatkan hasil katak yang maksimal. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua ya, untuk cara pemanenan katak porang. Nah, di sini saya juga akan mereview untuk tata cara pemanenan katak porang ya. Nah, untuk tunas yang pertama ini kataknya sudah jatuh dengan sendirinya. Untuk tunas yang pertama seperti ini. Ini untuk tunas yang pertama ini sudah jatuh. Kalau sudah jatuh ini kita ambil terus kita simpan di rumah ya. Nah seperti itu. Nah kalau untuk tunas yang kedua ini kan masih sehat ini masih sehat, masih belum dorman.
ini jangan sampai diambil paksa. Kalau ini nanti kita ambil paksa, ini nanti porangnya tidak akan tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya apa namanya, mau memanen katak. Nah, seperti ini kawan ya. Kita lihat, ini kan belum jatuh. Walaupun daunnya sudah menguning, ini kan belum jatuh. Ini biasanya 3 hari lagi saya ke lahan lagi untuk mengambil katak porang yang seperti ini. Ini nanti jangan diambil secara paksa ya, biarkan jatuh dengan sendirinya. Ini juga banyak, ada lagi. Nah, kalau ini kawan, ini sudah sebenarnya udah jatuh ya. Misalkan kita seperti ini. Nah, itu jatuh. Untuk kataknya jatuh ini. Nah, ini jatuh baru jatuh ini. Ini juga saya ambil untuk kataknya. Seperti ini saya ambil. Untuk perkembangan porang di lahan ada naungannya pun, ini alhamdulillah kita lihat bisa sesubur ini. Untuk porangnya bisa subur ini. Dan mari kita lihat juga kawan, ini kataknya real nyata besar ini. Untuk kataknya ini real nyata besar seperti ini. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah tunas kedua yang ini tunas kedua. Untuk tunas yang pertama kemarin sudah ripah atau sudah dorman. Untuk tunas yang pertama, ini tunas kedua sebesar ini. Nah, ini kawan, ini kataknya juga sudah jatuh seperti ini. Kita pungut ya. Kalau yang sudah jatuh seperti ini kita pungut. Ini sudah dorman. Ini untuk tunas pertama. Untuk tunas kedua, ini juga apa namanya, tunas kedua belum dorman nih. Ini kemungkinan ya sekitar 3 minggu lagi nanti ini sudah dorman untuk tunas yang kedua. Kita cari lagi kawan ya. Nah, ini kawan, alhamdulillah ini batangnya ini kawan. Ini batangnya. Ini sudah apa? Sudah menghitam. Kataknya sudah jatuh. Nih kita bawa pulang lagi kawan ya. Alhamdulillah tunas pertama pun sudah menghasilkan bibit katak. Nah, kalau seperti ini kawan, ini jangan sampai diambil paksa ya. Biarkan jatuh dengan sendirinya. Untuk yang seperti ini, biarkan jatuh dengan sendirinya, jangan sampai diambil paksa. Nah, seperti ini juga kita pungut kawan ya. Ini karena batangnya sudah mati dan jatuh dengan sendirinya. Oke, kita akan ambil lagi, melihat-lihat yang lain. Kalau misalkan ada yang dorman, kita ambil untuk bibit kataknya. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini juga sudah jatuh dengan sendirinya. Ini pengambilannya tidak kita paksakan ya. Nah, seperti ini. Untuk cara pengambilannya tidak saya paksa. Jadi bibit nanti akan menentukan hasil kawan ya. Menentukan hasil dari tanaman kita. Kalau bibit kita bagus, nanti insya Allah untuk pertumbuhannya pun juga akan bagus seperti ini kawan ya. Kita lihat saja, ini untuk tunas yang pertama sebesar ini batangnya. Ini tunas kedua, batangnya sebesar ini tunas ketiga. Kalau bibit kita bagus, insya Allah pertumbuhannya pun juga akan bagus. Nah, seperti ini. Yang harus kita perhatikan kawan ya, yang paling penting itu nomor 1 adalah bibit. Untuk nomor 2 itu nanti pengolahan lahan. Nomor 3 itu nanti untuk perawatan. Untuk ketiga itu nanti perawatan, bisa dari pupuk, bisa dari
pembersihan gulma seperti itu. Nah, kalau belum jatuh seperti ini, misalkan kita angkat ya, tapi ini belum jatuh, ya belum kita panen, jadi saya biarkan di tempat seperti ini. Walaupun batangnya sudah menguning, mengkisut, tapi belum jatuh, ini tidak saya ambil. Nanti saya ambil sekitar 3 hari lagi, pasti sudah akan jatuh. Jadi memang kita harus rutin kawan, untuk ke lahan harus rutin untuk pemungutan bibit porang supaya tidak dibulang orang lain. Nah, seperti ini kawan. Ini untuk tunas yang pertama ini. Oh iya, ini tunas kedua sebenarnya. Ini tunas kedua. Untuk kataknya sebesar ini kawan ya. Untuk tunas kedua, kataknya sebesar ini. Oke, kita pungut juga yang lain kawan ya. Coba kita lihat, ini belum jatuh. Untuk kataknya besar, ini tunas pertama. Kataknya sebesar ini. Nah, untuk batangnya hanya sebesar ini. Batangnya kecil tapi kataknya besar. Alhamdulillah. Untuk tunas pertama ini, untuk tunas kedua juga menghasilkan katak juga. Ini kemarin saya tanam bibit dari katak isian sekitar 300 biji per kilo. Alhamdulillah sudah segini kawan ya. Kita lihat untuk perkembangannya lumayan. Nah, seperti ini kawan. Ini juga sudah ada yang ini sakit kawan. Ini sakit, porang sakit. Kalau porang sakit seperti ini nanti saya buang saja, tidak saya bikin bibit seperti ini. Ini saya buang. Tidak saya bikin bibit. Nah, ini untuk tunas kedua sebenarnya. Ini untuk tunas kedua, katanya sebesar ini, tapi ini belum dorman. Ini juga besar, untuk kataknya juga besar. Pokoknya mayoritas ini besar semua kan. Nah, seperti ini kataknya juga besar. Pokoknya kalau kita tahu untuk cara perawatannya, alhamdulillah ya, hasilnya pun akan maksimal walaupun di bawah naungan ya kawan ya. Kalau kita tahu cara perawatannya pasti akan menghasilkan yang bibit yang bagus. Nah, untuk kataknya pun juga bisa besar seperti ini. Nah, ini juga dorman kawan ya. Kita pungut saja, sudah mendapatkan hasil. Alhamdulillah. Untuk di lahan yang full naungan ini, untuk porangnya yang satu lahan yang di sini ya, yang di bawah naungan ini cuman sekitar 5.000 batang yang di bawah ini sampai atas sana. Untuk porangnya sampai atas sana ini 5.000 batang. Untuk hasil kataknya pun saya mendapatkan hasil katak yang banyak dari lahan sini. Untuk kataknya ini nanti akan saya jual. Untuk umbinya saya pertahankan di lahan, nanti saya panen 2 musim yang di sini. Yang di lahan sini nanti saya panenkan 2 musim. Nah, seperti ini. Untuk perkembangannya lumayan kawan ya. Untuk kataknya semua hampir besar-besar kawan ya. Hampir besar-besar. Jadi untuk kataknya lumayan besar-besar semua kawan. Ini yang dorman juga masih sedikit, tidak terlalu banyak kawan di lahan sini. Nah, seperti ini. Besar ini juga besar ya. Saya biarkan di sini dulu. Nanti kalau sudah jatuh dengan sendirinya, ini nanti kan saya pungut. Ini besar-besar kawan, kataknya sebesar ini. Ini juga besar-besar semua. Ini padahal tanam dari katak ya, tanam dari katak
isian 300 biji per kilo ini kemarin. Alhamdulillah juga menghasilkan bibit yang bagus, menghasilkan pertumbuhan yang bagus mas. Ini sampai atas itu, nah tuh sampai atas itu. Oke kawan, pada kesempatan ini cukup sekian gitu aja. Semangat untuk para petani di seluruh Indonesia. Bravo, Friendly Purang Selu, Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur. Sukses selalu.